Hai anak-anak, hari ini Pak akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik Yuk bijak menggunakan media sosial. Nah, apa sih media sosial itu? Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dampak media sosial. Nah, dampak media sosial ini ada dua ya anak-anak ya. Yang pertama ada dampak positifnya dan yang kedua ada dampak negatifnya. Dampak positif dari media sosial. Yang pertama, ajang memperbanyak teman. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun, dari berbagai penjuru dunia. Nah, kelebihan kita bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya, dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini dapat mengasah kemampuan berbahasa seseorang, misalnya belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas call atau video call yang disediakan di situs jejaring sosial. Yang kedua, sebagai tempat promosi. Dengan banyaknya orang yang menggunakan media sosial dapat dipergunakan bagi seseorang ataupun kelompok yang bergelut di bidang usaha untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga, sebagai tempat penyebaran informasi. Nah, informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs media sosial. Hanya dalam beberapa tempo setelah kejadian, kita juga bisa menikmati informasi tersebut. Ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Mengasah keterampilan teknis dan sosial merupakan kebutuhan yang wajib kita penuhi agar kita bisa bertahan hidup dan berada dalam neraca persaingan di era modern ini. Seperti sekarang ini, sangatlah penting. Tidak ada batasan usia, semua orang butuh untuk berkembang. Yang kelima, sebagai sarana pembelajaran online atau disebut dengan e-learning. E-learning merupakan proses pembelajaran yang digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam pembelajaran online tanpa melakukan tatap muka antara peserta didik dan pendidik, yang memudahkan belajar di mana saja dan kapan saja, misalnya menggunakan Google Classroom. Nah, selain ada dampak positif, juga ada dampak negatifnya ya, apabila kita berlebihan memakai media sosial. Nah, yang pertama, gangguan kesehatan fisik. Dengan menatap layar HP terlalu lama, terlebih dalam jangka waktu yang panjang, dapat mengganggu kesehatan seperti miopi. Selain itu, kalian juga berpotensi mengalami mata kering. Nah, bisa kita lihat ya di gambar. Mata kalian juga bisa merah karena terlalu lama menatap layar HP ya. Yang kedua, menimbulkan gangguan mental. Seseorang kerap kali menggunakan media sosial untuk mengekspos kehidupan pribadi demi terciptanya citra tertentu di mata orang lain. Oleh karena itu, kalian akan sering melihat konten-konten yang mengundang kekaguman, ketertarikan, bahkan keinginan untuk dapat melakukan atau memiliki hal yang sama dengan orang tersebut. Tanpa disadari, kalian akan membandingkan diri dengan orang lain, merasa iri sehingga gelisah, cemas, mudah emosi, bahkan frustasi. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruhi kualitas tidur. Dampak negatif media sosial dapat mempengaruhi kualitas tidur. Manusia biasanya menghabiskan malam hari di dalam kegelapan, tapi sekarang kita dikelilingi oleh pencahayaan buatan sepanjang malam. Penelitian telah menemukan bahwa hal itu bisa menghambat produksi hormon melatonin tubuh yang fasilitasi tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar smartphone atau laptop dikatakan sebagai penyebab terburuknya.
Jika Anda berbaring di atas kasur pada malam hari sambil memeriksa Facebook dan Instagram, Anda akan tertidur dengan gelisah. Yang keempat, fear of missing out atau disebut dengan FOMO. FOMO ini adalah takut ketinggalan berbagai hal viral. Merasa FOMO dapat memaksa Anda untuk memeriksa gadget setiap berapa menit, untuk memeriksa pembaruan notifikasi atau secara kompulsif menanggapi hal yang lewat di timeline media sosial Anda. Bahkan jika itu berarti memiliki resiko berbahaya, seperti bermain Facebook saat mengemudi, melewatkan tidur di malam hari untuk terus online, dan memprioritaskan interaksi media sosial di atas hubungan dunia nyata. Yang kelima, kecanduan. Nah, kecanduan juga memicu orang untuk mengisolasikan diri. Meningkatkan penyesuaian diri dapat membuat cara gen, membingungkan respon kekebalan, lepas hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental. Yang keenam, kejahatan dunia maya atau disebut dengan cybercrime. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan. Di dunia internet, kejahatan dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam, di antaranya carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Yang keenam, pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Yang ketujuh, ada perjudian. Nah, yang kedelapan, berkurangnya interaksi dalam keluarga dan interaksi sosial. Berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita karena lebih sering curhat di media sosial. Nah, ada beberapa cara menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Yang pertama, jangan asal posting konten. Sadari betul bahwa akun media sosial kamu bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kamu harus lebih bijak ya dalam memilih konten-konten sebelum diunggah ke media sosial. Jangan sampai kamu memposting berita hoax. Yang kedua, tidak perlu detail mencantumkan informasi. Di era digital yang semakin canggih pula kejahatan cyber. Jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail. Yang ketiga, jaga etika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Hindari kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara. Yang keempat, selalu waspada dan jangan langsung percaya. Waspadai pengguna tak dikenal yang tiba-tiba mengirim pesan tanpa maksud dan tujuan yang jelas untuk mencegah terjadinya penipuan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Yang kelima, filter akun-akun yang diikuti. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Kita acap kali silau dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di medsos dan membandingkannya dengan kehidupan kita. Padahal, semua yang tampil di media sosial hanyalah kulit luar yang kita tidak ketahui kebenarannya. Mengatasi hal itu, maka ikutilah akun-akun yang bermanfaat, menghibur, kredibel, yang justru bisa menambah wawasanmu. Terima kasih ya anak-anak telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.